yang mengatakan Nikita Mirzani itu udah kaya dari dulu dan nggak pernah melarat dan nggak pernah berhutang. Sini guys, Miss Gosip kasih tahu, inilah jejak digitalnya Nikita Mirzani. Guys, Nikita Mirzani pernah berhutang di warung senilai 2 juta rupiah. Pas ditagih dia marah-marah ya. Yang kedua, Nikita Mirzani harus berhutang ke sana ke sini demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya ya, ke rumahnya ya guys, untuk jajan anaknya segala macam. Dia pernah berhutang sana sini. Nah, yang ketiga, Nikita Mirzani pernah menunggak kredit rumah. Yang keempat, Nikita Mirzani pernah menjual harga miring ya, televisinya itu dijual dengan harga miring agar dia dapat jajan guys. Nah, yang terakhir, Nikita Mirzani pernah terlilit hutang di pabrik yang sama dengan Selosokia seharga 60 miliar. Walaupun itu disanggah oleh Selosokia, tapi itu fakta ya guys. Nah, siapa bilang Nikita Mirzani itu crazy rich? Ternyata crazy melarat guys. Oh iya, nah satu lagi Miss Gosip informasikan, katanya Nikita Mirzani itu dulu pernah mempunyai usaha batu bara ya guys. Sekarang baru ngeh, Miss Gosip ini baru ngeh sayang. Ternyata yang dikatakan batu bara itu adalah uang panas. Bara itu panas, batu itu umpamanya uang. Iya, ternyata uang panas. Memang Nikita Mirzani melakukan pemerasan itu dari dulu ya guys. Kasihan ya yang mengatakan Nikita itu udah kaya dari dulu. Anda berarti tidak paham cara mainnya Nikita Mirzani. Nama akunnya itu Miss Gosip yang di atas ini. Ini Miss Gosip, ini namanya Polda. Ini kantor polisi. Jadi saya jelaskan sama kamu ya, bahwasanya kalau kamu memfitnah dan itu tidak ada bukti, kamu bisa kena pasal 310, 311. Ancaman hukuman bisa 4 tahun. Terus kalau kamu melanggar daripada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ingat itu tetap 4 tahun. 4 tahun dan bisa denda sampai 750 juta. Kalau kamu menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan, itu jatuhnya fitnah. Tidak boleh ada hal seperti itu dilakukan setiap orang karena dilarang oleh undang-undang, terutama KUHP pidana maupun undang-undang ITE. Jadi kalau ngomong itu harus memang dijaga-jaga. Jangan sampai kamu mempersulit diri kamu sampai di ranah hukum. Hati-hati aja, karena banyak yang notice kayak gitu, jangan sampai masuk di kantor polisi. Thank you. Miss Gosip udah dilaporkan. Cie Miss Gosip bakalan pakai baju Shopee. Cie Miss Gosip ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 jeti. Tenang sayang, dengarkan Miss Gosip baik-baik ya sayang. Miss Gosip hanya ditahan 4 tahun masa penahanan dalam kasus UITE. Nah, bagaimana dengan junjungan kalian Nikita Mirzani ya, ditahan 20 masa penahanan. Itu ancaman hukumannya ya sayang, dengan membayar denda 5 miliar rupiah. Bagaimana itu sayang? Nah, seharusnya kalian mengurus Nikibul dulu ya. Silahkan kalian ngurus Nikibul dulu. Kalian urus itu agar apa? Agar cepat bebas sayang. Tidak perlu mengurus Miss Gosip, karena Miss Gosip hanya ditahan 4 tahun, belum sebanding dengan Nikibul ya guys. Nikibul setelah dipotong-potong mungkin masih tersisa 10 tahun masa penahanan. Miss Gosip 4 tahun setelah dipotong-potong hanya menjalankan masa penahanan 2 tahun sayang. Jadi slow. Jadi omonganmu apa omonganku yang benar gitu. Dan saya punya teman-teman itu ya, udah dalam waktu kemarin 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, namanya Teteh Li ya. Jadi dia baru ke sana langsung di posisi, bukan cuman gosip-gosok kayak kamu. Cie Miss Gosip udah dilaporkan. Cie Miss Gosip bakalan pakai baju
Halo guys, ya guys, ini perempuan ini yang bernama Miss Gossip ini sebenarnya seharusnya udah dari dulu-dulu guys ini dilaporkan guys. Karena setiap kontennya itu benar-benar nggak ada yang baik tentang Niki. Yang selalu dijelek-jelekin, difitnah habis-habisan. Aduh, ampun deh. Tapi mungkin karena ulahnya dia itu sekarang dia udah terkenal guys, ya kan? Dia udah terkenal, dia menjadi affiliator, bisa jalan dengan mulutnya itu yang nggak tahu malu. Nah sekarang rupanya dia udah ada yang lapor bakal kena 4 tahun terus denda bla bla bla. Tapi dia bangga guys, walaupun nanti misalnya kena 4 tahun dia tetap aja mikirin Niki. Katanya Niki bakal kena 20 tahun. Siapa juga yang bakal kena 20 tahun? Dia nggak tahu itu undang-undangnya. Berita tentang Niki itu dia udah nggak tahu lagi guys. Sekarang kan Niki itu bukan ancaman pemerasan, tapi sekarang udah kena bukan pidana lagi, tapi udah dalam hukum perdata. Perdata itu dimana kedua belah pihak itu boleh mengadakan negosiasi perdamaian kalau memang itu terjadi. Jadi udah nggak ada lagi namanya itu dia itu kena pemerasan tuh nggak ada guys. Tapi ini orang ampun deh, nggak mau tahu dia dengan itu, dia tetap mengatakan yang seperti itu guys. Hebat ya. Makanya sekarang dia nggak termalu, dia mau ditangkap dengan hukuman 4 tahun, denda sekian. Aduh, semoga aja sekali ini ya guys ya, benar-benar orang-orang yang laporin dia itu benar-benar maju terus sehingga dia benar-benar full dan dia bisa keluar di dalam tahanan sana. Kita teruskan aja guys biar dia tetap kayak baju topinya itu masuk nemenin Niki kalau bisa, kalau misalnya Niki di dalam dan dia cabik sama Niki, yang pasti harus masuk ya, harus keluar di dalam tahanan nanti biar mulutnya itu bisa terus bicara seperti yang selama ini dilakukannya. Oke, makasih udah. Kita tunggu ya guys, tetap laporkan, tetap berjuang supaya dia itu tetap berada di dalam nanti. Salam tidak. Saya Miss Gossip. Saya mau mohon maaf atas video-video saya yang mencemarkan, memfitnah nama baik Kak Nikita Mirzani. Saya di sini mau klarifikasi bahwa saya sebenarnya ngefans banget ke Kak Niki. Tolong Kak Niki, dan buat manajemennya dan buat siapanya, buat fansnya juga saya minta maaf karena saya sebenarnya ngefans itu. Karena saya cuma ingin dinotis, didatangi sama tim manajemen dan tim KNM gitu. Maafkan saya tidak bermaksud. Maafkan saya. Awas Bu, Ibu berhadapan dengan orang penting. Hey, siapa orang penting? Nikita, Niki Bull. DPR kah? Presiden kah? Bupati kah? Siapa Niki Bull? Niki Bull itu sampahnya masyarakat. Jadi wajar ya, tunggu aja diangkut. Kalau bisa segera dah diangkut. Bau soalnya, baunya menyengat sampai ke DPR RI. Ya, siap-siap dah diangkut paksa ya. Sampah diangkut, dibuang ke tempatnya. Ya. Padahal hanya mendapatkan bukti data secara AI aja udah berlagu. Dasar Miss Gossip.
Sayang, bukankah Meta AI juga membutuhkan sumber informasi yang akurat untuk memberikan informasi yang lebih jelas? Sayang. Nah, di sini Miss Gosip ingin meluruskan ya sedikit tentang VT-VT yang sudah tersebar bahkan FYP ataupun viral menurut kalian ya. Nah, di dalam VT tersebut Miss Gosip tidak sedang membuka aib orang yang sudah meninggal ataupun menghujat orang yang sudah meninggal, melainkan itu adalah satu pelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan kejahatan ataupun kriminalisme hingga didikan ya, latar belakang didikan orang tua kita itu disorot. Oke ya guys, nah kalian harus paham sayang, untuk menjaga nama baik orang tua kita, jangan sampai kalian melakukan kejahatan ataupun kriminalisme hingga, sekali lagi Miss Gosip ucapkan, latar belakang didikan orang tua kita dipertanyakan. Nah sampai sini kalian wajib paham, oke guys? Informasi terupdate hari ini. Kamis mendatang jam 9 pagi Nikita Mirzani dan Reza Gladys akan melakukan mediasi dalam kasus Wan Prestasi. Namun pengacara Nikita Mirzani memberikan informasi bahwa pada pasal 81 Undang-Undang Pidana menjelaskan bahwa jika seseorang dapat memenangkan sidang Wan Prestasi namun dia terlibat dalam kasus pidana, maka kasus pidananya itu akan secara otomatis dapat digugurkan. Wadidaw, ada apa ini Pak Hukum? Nah, setelah Miss Gosip telusuri, cermati dan mempelajari, ternyata guys, pasal 81 Undang-Undang Pidana itu tidak secara langsung mengatur kasus Wan Prestasi. Karena dalam proses hukum di Indonesia, kasus Wan Prestasi dan kasus pidana itu diproses secara terpisah. Nah, jika seseorang dapat memenangkan kasus Wan Prestasi namun dia terlibat dalam kasus pidana, tidak akan secara otomatis menggugurkan kasus pidananya. Namun, jika seseorang dapat memenangkan sidang Wan Prestasi dan dia terlibat dalam kasus pidana, hanya dapat menjadi pertimbangan dalam kasus pidananya, Bapak. Halo Bapak, netizen Indonesia sekarang sudah kritis. Jadi penggiringan opini seperti apa yang Bapak inginkan sekarang? Penggiringan opini seperti apa yang sedang Bapak lakukan sekarang? Jika Bapak menjelaskan ini kepada pengikutnya Nikita Mirzani, mungkin welcome. Tetapi tidak dengan netizen Indonesia Bapak, karena netizen Indonesia akan menelusuri sendiri serta mempelajarinya Bapak. Ya, Bapak seorang berpendidikan, tolong memberikan edukasi itu yang benar dan benar-benar benarlah Pak ya. Jangan penggiringan opini yang hoax, yang salah. Kasihan Pak, udah masyarakat Indonesia ini awam tentang informasi hukum, diobok-obok lagi sama Bapak. Aduh, kasihan ya Pak. Ada yang penasaran gak kenapa pengikutnya Niki Bu, geng nenek-nenek rempong itu pada tantrum ketika DRZ gak hadir? Kenapa guys? Karena persiapan merekanya itu 3 hari 3 malam. Ternyata persidangannya hanya 5 menit. Ya mubazir dong, make upnya udah habis uang jutaan tapi nggak diekspos oleh wartawan. Giliran nggak make up, nggak dandan, nggak fashionable, diekspos ternyata. Nah dari situlah mereka tantrum guys. Jadi jangan salahkan mereka, kasihan mereka lagi pengen jadi artis. Emang udah jadi artis sih, artis jadul yang udah nggak lama nggak laku gitu ya. Itulah sosok Miss Gosip yang memfitnah Ibunda Nikita Mirzani. Dia tidak takut untuk dilaporkan karena hanya pasal UU ITE dan tidak separah kasus Nikita Mirzani, ungkapnya dalam video berdurasi 1 menit 20 detik. Ini semakin rumitlah kasus ini. Gimana menurut kalian ya? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.